Jeda bukanlah kelemahan. Jeda adalah kekuatan terdalam. Dalam jeda itu, kebijaksanaan dapat tumbuh, menyerap makna, dan mengarahkan arah tindakan kita. Sumber kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak selalu muncul dari logika. Ia lebih sering muncul dari pengalaman batin yang dalam, keheningan yang menyadari pola, koneksi dengan semesta atau ilahi, empati terhadap sesama. Kebijaksanaan adalah hasil dari rasa yang matang, bukan pikiran yang cepat, dan karena itu ia sangat berhubungan dengan kemampuan untuk merasakan dengan jernih, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun gerak semesta. Kebijaksanaan menentukan reaksi atau respon. Ketika seseorang telah melewati banyak pengalaman, pengamatan, dan kontemplasi, ia akan mulai bisa menggunakan reaksi atau respon secara tepat. Dalam keadaan darurat, kebijaksanaan memilih reaksi cepat. Dalam situasi emosional, kebijaksanaan memilih respon yang lembut. Dalam konflik, kebijaksanaan memilih diam atau tindakan penuh kasih. Maka, reaksi dan respon bukan benar salah, melainkan tepat atau tidaknya tergantung kebijaksanaan yang memandu. Energi kebijaksanaan yang terpancar. Orang yang bertindak dengan kebijaksanaan tidak hanya menyentuh logika orang lain, tetapi juga mempengaruhi getaran batin mereka. Kata-kata orang bijak bisa menenangkan hati yang kacau. Tatapan yang mengandung pengertian bisa meruntuhkan kemarahan. Diam yang mengandung penerimaan bisa menyembuhkan luka batin. Inilah bentuk getaran respon berenergi tinggi yang diserap oleh semesta dan orang lain. Pengaruh respon terhadap kesadaran kolektif. Ini mengupas bahwa respon manusia yang penuh kebijaksanaan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga memengaruhi lingkungan, bahkan kesadaran kolektif manusia. Karena setiap tindakan adalah getaran, maka setiap respon yang hadir dari kesadaran akan menembus batas individu dan menggugah orang lain. Apa itu kesadaran kolektif? Kesadaran kolektif adalah ruang batin bersama yang menghubungkan semua manusia melalui pola pikir umum, emosi yang sering dirasakan bersama, nilai-nilai yang terus dipertukarkan secara tidak sadar. Contoh nyata, ketika satu orang panik, banyak orang lain bisa ikut panik. Ketika satu orang tenang dan sadar, ia dapat menulari ketenangan itu ke sekitarnya. Bagaimana respon mengubah lingkungan? Respon dari jiwa yang sadar memancarkan energi keterhubungan dan ketenangan, sehingga menurunkan frekuensi konflik, menciptakan ruang dialog daripada debat, menghadirkan rasa aman bagi yang sedang kacau. Respon adalah bentuk kasih yang aktif, bukan hanya pasif. Ia adalah doa tanpa kata yang bisa dirasakan oleh mereka yang belum bisa memahami kata-kata. Reaksi menguatkan ego kolektif, respon menguatkan jiwa kolektif. Reaksi seringkali memperkuat pola destruktif bersama kemarahan kolektif, ketakutan massal, kebencian,
tak berdasar. Respon justru memutus rantai ini. Ia memunculkan alternatif rasa memaafkan, memahami, dan menenangkan. Satu respon yang sadar dapat memadamkan 1000 reaksi yang menyakitkan. Inilah mengapa orang bijak yang hanya berkata sedikit bisa menyejukkan banyak orang, karena ia tidak sedang berbicara ke kepala mereka, melainkan ke inti jiwa kesadaran mereka. Respon sebagai tindakan jiwa. Respon bukan hanya tindakan sosial, tetapi gerakan jiwa. Ia membawa benih-benih kesadaran baru ke dalam jaringan manusia yang saling terhubung. Dengan merespon dari kedalaman, seseorang menjadi pusat keseimbangan di tengah kekacauan, menjadi suara jiwa di tengah kebisingan ego, menjadi benih pencerahan di tengah dunia yang penuh bayang-bayang. Ini menggali kesadaran bahwa tubuh manusia bukanlah sesuatu yang terpisah dari jiwa atau dari semesta. Tubuh adalah instrumen, jiwa adalah kesadaran penggerak, dan semesta adalah sumber kebijaksanaan yang menyusup melalui keduanya. Ketika manusia memahami keterhubungan ini, ia bisa hidup dengan lebih selaras, bukan hanya merespon dunia luar, tapi juga mendengarkan dunia dalamnya. Beberapa gerak tubuh adalah ranah semesta, digerakkan oleh kebijaksanaan biologis yang lebih besar dari akal. Kita tidak memilih kapan jantung berdetak atau kapan harus mencerna makanan. Semua itu adalah bentuk kebijaksanaan semesta yang bekerja dalam tubuh manusia. Ketika manusia menyelaraskan jiwa dan tubuh dengan kebijaksanaan semesta, maka hidup menjadi penuh makna dan keutuhan. Manusia tidak lagi hidup dalam reaksi terus-menerus, tetapi dalam respon yang tenang dan penuh cahaya. Tubuh adalah pesan, jiwa adalah pendengar, semesta adalah sumber. Kebijaksanaan tidak datang dari luar. Ia muncul saat tubuh, jiwa, dan semesta bersatu dalam satu keheningan. Yang menyembuhkan bukan ilmu, tapi kehadiran. Yang menenangkan bukan logika, tapi penyatuan.